Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka dengan gonjo iras. Video saya awali tanpa pembesaran, tanpa penerangan cahaya blit, hanya menggunakan bantuan cahaya lampu di teras rumah. Saya awali mulai dari peksinya. Jadi panjang peksi ini 9 cm. Panjang gonjo yang menyatu dengan milah, makanya dinamakan ganja iras, ini 8 cm. Kemudian bentuk dari ricikan di sorsoran terdapat gandek lugas ini. Pijetan ya. Tidak ada ricikan lain di wadedang, ini bentuk wadedangnya di sini. Tidak ada ricikan. Kemudian di tengah bilah itu ada, ternyata ini ada odo-odo. Nanti pada saat diperbesar kelihatan. Ini tanpa belit dulu. Pemirsa bisa melihat pamornya kelihatan jelas walaupun tanpa cahaya bantuan cahaya blitz pada kamera ini. Kemudian kita lihat sisi belakang atau separuhnya. Nah ini. Jadi kalau sudah di samping kelihatan terdapat odo-odo di tengah. Sekarang saya menggunakan bantuan blitz. Coba saya perbesar dengan perbesaran 2,8 kali. Kita mulai dari bagian gandiknya. Jadi gandiknya pemirsa bisa lihat ya, dari pusaka ini. Kemudian pijetannya dangkal. Nah ini bentuk dari gonjonya sabit rontal. Kita lihat bagian bawah. Nah ini bentuk sirah cecaknya, segitiga sama sisi. Bentuk buntut urangnya jadi menyudut. Kemudian sambungan antara peksi ya dan bilah gonjo. Kemudian saya perdekat dengan perbesaran ini tetap 2,8. Ini bentuk peksinya. Pemirsa bisa mengamati. Jadi pada bagian pangkal terlihat ini lebih besar ya. Jadi pemirsa bisa melihat. Jadi masih natural. Ini coba saya dekatkan. Nah ini. Kita lihat sekarang pamor pada bilah. Jadi pada pamor pada bilah, kemudian degradasinya ya, bisa pemirsa lihat. Ini ada pamor pusar bumi ya, kemudian menyatu dengan lawe saukel. Di kanan kirinya ini ada kalembeng halus. Ini warangan lama, sehingga kalau diwarangi ulang akan nampak. Ini coba saya perdekat. Di tengah terdapat odo-odo namun tidak ekstrim ya. Nah bisa dilihat. Jadi kalembengnya atau wengkonya semakin nampak. Di samping juga ada pamor di tengah. Pamor ratek ya. Tidak hanya satu, ini kalembengnya terus, dan di pucuk dari keris terdapat pamor tundung.
Jadi dalam satu bilah kalau kita lihat dari pangkal atau dari sor-soran terdapat 5 jenis pamor. Ini bisa dikatakan pancawarna. Kita lihat sisi belakangnya. Juga sama, ada pamor ya. Ini pamor tundungnya juga, kemudian nyambung di tengah. Kemudian ada wengkonnya. Cuman di sini lebih jelas yang di sisi depan karena memang ini warangan lama. Ini kalau diwarangi lagi tentunya akan lebih jelas. Bisa melihat degradasi dari warna besi dan juga pamornya. Ini saya menggunakan cahaya dari bleed pada kamera. Nah ini. Pamor lagi saoknya. Nah, kemudian berakhir pada pusar bumi. Nah, yang unik di sini tercipta pamor Rojo Gundolo. Jadi di tengah pamor pusar bumi, kalau pemirsa lihat, ini saya dekatkan nih, seperti kepala ular. Ini matanya, kemudian ini mulutnya, ini lidahnya, yang menganga kepala ularnya. Jadi pemirsa bisa mengamati, ini saya fokuskan. Jadi seperti ular yang melingkar. Ini kalau disambung ke sini seperti ular yang lagi melingkar. Kita coba sekarang dengan perbesaran tersebut. Ini tetap ya, coba saya perbesar lagi. Nah ini semakin jelas Rojo Gundolonya. Jadi di tengah terdapat pamor. Nah ini lidah ularnya, ini ularnya melingkar seperti ini. Nampak jelas. Coba saya fokuskan. Nah ini. Panjang bilahnya 37,5 cm. Coba kita lihat sebaliknya. Tercipta pamor Rojo Gundolo bagaimana? Nah ini, kalau yang di sini, coba saya dekatkan di tengah. Kemudian belumbungannya juga, atau pijitannya, terdapat pamor juga, bisa pemirsa lihat. Nah ini tataannya. Sepintas memang keris pusaka ini mirip pamor brojol, namun setelah saya amati ternyata ini adalah pamor langka. Jadi saya katakan pamor Joko Lola Gonjoiras dengan panjang bilah 37,5 cm, panjang peksi 9 dan panjang gonjol 8 cm. Sekian dulu karena ini mau masuk adzan Isya ya, salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.